Halo semuanya, kembali lagi di video pembahasan soal TKD RBB BUMN bersama Aptaskol. Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, kita masuk ke soal pertama yuk. Di video part 4 ini, seperti part sebelumnya aku akan bahas keempat tipe soal TKD-nya. Buat teman-teman yang belum nonton video part sebelumnya, tonton dulu ya. Videonya ada di channel Aptaskol. Kita masuk ke pembahasan pertama. Di sini teman-teman bentuknya adalah number sequence. Teman-teman tinggal cari mana suku yang salah. Aku tulis ulang. Ada 1, 5, 20, 60, 120, 120 lagi, 600, 2440, 7200, 14400, dan 14400 lagi. Oke, lihat nih teman-teman. Angkanya itu dia semakin membesar kan ya. Dan membesarnya itu bukan hanya dengan selisih yang kecil, tapi semakin besar selisihnya. Otomatis ini pasti menggunakan perkalian. Coba yuk kita buktikan. Dari 1 ke 5, ini dikali 5. 5 ke 20, ini dikali 4. Yang belakang lagi ya. 7.200 ke 14.400, berarti ini dikali 2. 14.400 ke 14.400 ini hanya dikali 1. Oh, ternyata teman-teman lihat, dia itu semakin menurun kan ya. Tapi apakah betul? Kita cek yang tengah yuk. Kalau misalnya 20 ke 60 ini dikali 3. 60 ke 120 ini dikali 2. 120 ke 120 ini dikali 1. Oh, ternyata setelah 5, 4, 3, 2, 1, nanti pasti akan berulang lagi nih. 5, 4, 3, 2, 1 lagi. Otomatis 120 ke 600 ini kalau teman-teman hitung juga dikali 5. Nah, harusnya dia karena berurutan di sini harus dikali 4. 600 dikali 4 itu seharusnya isinya adalah 2400. Karena kalau 2400 dikalikan dengan 3, hasilnya benar 7200. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat untuk soal pertama ini ada di opsi yang E, 2440. Gampang, Pol. Ayo kita lanjut ke soal berikutnya yuk. Soal berikutnya bentuknya ini verbal, teman-teman. Pertanyaannya, Eni duduk di antara Andini dan Intan. Apakah kesimpulan ini benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan? Kalau begini, kita harus mengurutkan dulu nih dari soal yang ada. Aku mulai ya. Ada 8 orang karyawan yang duduk di meja panjang dilengkapi dengan 8 kursi, di mana 2 kursinya itu saling berhadapan. Jadi bentuknya akan menjadi seperti ini teman-teman. Misalkan ya, di sini ada 4 kursi ya, di depannya juga ada 4 kursi nih. Nah, mereka duduk saling berhadapan. Andini dan Eni duduk berdampingan, di mana Andini duduk paling ujung dekat jendela rumah makan. Misalnya nih, di sini ada jendela. Aku tulis ya, jendela. Karena Andini paling ujung, berarti Andini di sini. Misalkan ya, di sampingnya ada Eni karena duduknya saling berdampingan. Di mana Andini duduk paling ujung kan? Udah betul. Berarti pernyataan pertama ini udah clear. Pernyataan kedua, Intan dan Dea duduk saling berhadapan. Intan duduk di antara Eni dan Farid. Ini udah ada Eni nih. Karena Intan di antaranya, berarti di sini ada Intan. Di sebelahnya ada Farid. Betul kan ya? Intan di antara Eni dan Farid. Serta di depannya Intan ini ada Dea. Pernyataan kedua komplit. Farid dan Gilang duduk paling ujung, jauh dari jendela rumah makan dan saling berhadapan. Sudah ada Farid, otomatis di depannya ada Gilang. Lanjut lagi. Sebelah kiri dan kanan Dea ada Cika dan Gilang. Ini Dea, kanannya Gilang, otomatis kirinya ada Cika. Dea duduk berhadapan dengan Intan. Udah. Fix. Pernyataan terakhir. Budi duduk sebelah Cika dan berhadapan dengan Andini. Oke, kita lihat. Ini apakah benar duduknya di antara Andini dan Intan? Ternyata ini benar. Berarti simpulannya yang A. Simpulannya adalah benar. Ini aku urutkan sampai akhir biar teman-teman juga paham cara mengurutkannya. Oke, gimana? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Biar persiapan teman-teman semakin mantap, aku punya satu rekomendasi bimbel BUMN. Ini adalah bimbel BUMN Aptaskol nih.
Kenapa sih harus Aptaskul? Karena yang pertama nih, mentoring online-nya itu ada setiap bab. Terus juga ada tryout TKD dan core value-nya. Ada juga tryout TBI, TWK, dan LABUMN-nya. Terus teman-teman, di Aptaskul itu video belajar tiap subbabnya juga ada. 3.000 lebih soal dan pembahasannya komplit. Ada juga modul lengkap BUMN 2025 serta berbagai fitur lengkap lainnya. Teman-teman tinggal klik aja link yang udah aku sertain di deskripsi di bawah ya. Atau teman-teman bisa klik bit.ly/bimbingan BUMN. Nih teman-teman, promo hari ini dari 699.000 coret aja. Sekarang jadi 129.000 aja. Full akses 1 tahun penuh. Dan fleksibilitas akses nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses di mana aja. Bisa lewat aplikasi Aptaskul BUMN atau lewat webnya. Nih, kuotanya terbatas jadi buruan ayo daftar sekarang juga. Linknya aku taruh di deskripsi di bawah ya. Tinggal klik aja. Oke teman-teman, di soal ketiga nih bentuknya masih verbal. Yuk kita lihat. Pertanyaannya, ke-8 karyawan akan kembali ke kantor pada pukul 13.25. Apakah ini ada pada informasi di teks? Kita lihat yuk. Di sini teman-teman, mereka itu makan siang pada pukul 12.30 WIB dan akan kembali ke kantor 45 menit setelahnya. Artinya mereka akan kembali pada pukul 13.15 WIB. Nah, di soal itu dibilang 13.25. Artinya kesimpulannya salah. Gampang banget ya, tinggal teman-teman cari aja nih. Waktunya ditambahkan dengan waktu pertama kali mereka makan. Kita lanjut yuk ke soal yang keempat. Di sini teman-teman ada bentuk word classification. Kalau di word classification, teman-teman tinggal cari kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya atau tidak memiliki kesamaan. Oke, ada air, karbon dioksida, oksigen, nitrogen, dan helium. Nah, teman-teman, keempat yang aku tandai ini, dia wujudnya adalah gas. Sedangkan air ini merupakan benda cair, sifatnya dia cair ya. Artinya teman-teman yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya adalah opsi yang A. Gitu, gampang pol kan ya. Gampang banget ternyata ya soal begini. Kita lanjut lagi. Oke. Supaya persiapan teman-teman semakin mantap untuk mengerjakan soal TKD BUMN, aku punya satu aplikasi yang top chair banget buat bantu teman-teman belajar. Namanya Bimbel BUMN Aptaskul. Nih teman-teman, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Di aplikasinya teman-teman bisa klik try out, terus tuh ada soal TKD, ada soal core value-nya, terus juga ada soal TWK, ada TBI-nya, serta learning agility-nya. Aku contohin deh salah satu. Yuk coba kita kerjain soal TKD BUMN FR-nya yuk. Teman-teman tinggal klik aja mulai, nanti akan ada soalnya nih. Soalnya sebanyak 100 soal per tryout. Kalau teman-teman udah selesai, tinggal klik aja di sini, klik finish-nya. Nanti akan ada nilainya nih. Ketika teman-teman benar, ada poinnya. Kalau misalnya belum paham, teman-teman bisa klik buka pembahasan dan scroll ke bawah. Di situ ada pembahasannya untuk masing-masing soal. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum bisa, tinggal klik aja pembahasannya, nanti dipelajari lagi. Enak banget ya. Terus teman-teman, di sini ada juga nih materinya. Aku contohin deh ya, kita masuk ke TKD number sequence-nya. Bentuknya itu berupa video pembelajaran. Ada juga modul yang bisa teman-teman download. Aku akan coba salah satunya. Di sini materi number sequence nih. Lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai materi TKD BUMN yang berikut. Satu ya, karena dari Ani ke Deva, dari 3 jadi 2, berarti dikurangi 1. Gitu teman-teman, lengkap banget kan ya. Tinggal cus klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu teman-teman join di member Aptaskul. Karena teman-teman langganan 1 kali berlaku selama 1 tahun. Di soal kelima masih ada soal word classification nih. Kita cari yang tidak termasuk dalam kelompoknya ya. Ada kambing, sapi, domba, kuda, dan kerbau. Wah, ini kalau misalnya hewan ternak semua. Ini kalau misalnya hewan berkaki 4 semua. Berarti kita harus berpikir
yang lain nih. Apa ya perbedaannya? Ternyata teman-teman, kalau teman-teman ingat ya, mungkin di pelajaran IPA dulu ya, kambing, sapi, domba, dan kerbau ini merupakan hewan pemamah biak. Hewan pemamah biak. Oke. Nah, sedangkan si kuda nih, kuda ini bukan merupakan hewan pemamah biak. Gitu teman-teman, bedanya hanya di situ. Artinya yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah kuda. Gampang banget kan ya? Lanjut lagi mau? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ke-6. Yuk, di soal ke-6 ini teman-teman, aku punya bentuk diagramatik reasoning. Sama seperti part-part sebelumnya, kita harus mencari apakah polanya yang dicari ataupun hasil akhirnya. Di soal ini, dia mencari polanya, berarti gampang kan ya? Tinggal menentukan polanya aja. Dimulai dari pola pertama. Kita identifikasi dulu polanya itu apa. Teman-teman lihat di sini, ada puzzle, dia itu ujungnya menghadap ke bawah dan ke kanan. Di kotak yang kedua, ujungnya itu menghadap ke kiri dan ke bawah. Pun dengan bentuk seperti bulu ini ya, dia ini menghadap ke kanan, yang ini menghadap ke kiri. Artinya teman-teman, pola pertama ini menggunakan pola pencerminan dengan cerminnya berupa vertikal. Nah, berarti gambar ini akan kita cerminkan secara vertikal. Anggaplah ini ada cermin ya di sini. Otomatis teman-teman nanti akan menjadi bentuk seperti berikut. Ini berarti menjadi seperti ini. Ada buletan di sini. Terus si puzzle-nya dia menghadapnya berarti ke sebelah kanan. Nah, terus si daunnya ini karena dia menghadap ke kanan ketika dicerminkan sekarang menghadap ke kiri. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Setelah nomor 1, oh ini warnanya hitam. Anggaplah ini hitam. Setelah nomor 1 ini teman-teman, kita lihat hasil akhirnya. Ternyata dia itu seperti terbalik ya. Semuanya terbalik. Otomatis nanti kita ini menggunakan pencerminan lagi. Tapi pencerminannya berbeda. Kita menggunakan pencerminannya di mana cerminnya horizontal. Mana tuh yang cermin yang merupakan cermin horizontal? Ternyata teman-teman, satu-satunya pernyataan pola yang menggunakan pola pencerminan horizontal itu ada di nomor 5. Kenapa? Ini bukan rotasi 180 derajat ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya di rotasi 180 derajat, si bentuk corong ini nanti dia pegangannya akan di sebelah kiri. Ternyata dia menjadi di sebelah kanan. Artinya hanya dicerminkan dengan cermin horizontal. Berarti kita menggunakan pola ke-5. Pun demikian dengan bentuk yang belakang ini teman-teman. Ketika dia dicerminkan horizontal, dia akan menjadi bentuk seperti nomor 2 ini. Gitu. Artinya jawaban yang tepat ini jatuh pada opsi yang E. Wah, gampang banget ya. Kalau teman-teman misalnya nih belum paham, teman-teman bisa cus aja lagi ke aplikasi Aptaschool BUMN karena di situ udah lengkap banget soal-soalnya, tinggal teman-teman pelajari satu persatu. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa, selamat belajar.